Halo teman-teman mahasiswa, kita masuk ke dalam week keempat untuk sesi teori ya. Sesi teori di minggu keempat ini kita akan membahas buku Bells, di mana dalam buku topik bahasan kita kali ini adalah perspektif on consumer behavior, gitu ya. Nah, dalam melakukan pemrograman advertising dan promotion, gitu ya, tentu saja kita harus memasukkan beberapa topik penting yang sekiranya dapat dengan mudah kita menyampaikan komunikasi kepada customer-customer kita. Nah, agar lebih mudah menyampaikan komunikasi dari campaign yang kita buat dalam bentuk advertising dan promotion itu, tentu saja itu harus mencakup semua aspek-aspek penting yang ada dalam consumer behavior, gitu ya. Kenapa? Karena saat ini hanya inilah yang bisa dijadikan masukan bagi seorang pemasar ketika membuat sebuah program advertising dan promotion, gitu ya. Jadi titik tolak dari consumer behavior ini dijadikan sebuah bumbu gitu ya, dijadikan sebuah bumbu penting untuk meramu sebuah program advertising dan promotion agar sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di consumer kita, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang namanya consumer behavior? Consumer behavior ini adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang individu, kelompok, organisasi dalam memilih, membeli, dan menggunakan sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi hal inilah yang harus kita perhatikan. Memang pada akhirnya pembelianlah gitu ya yang kita harapkan. Dari berbagai produk yang kita luncurkan, pembelianlah yang kita harapkan. Namun untuk menggiring kepada proses pembelian itu kan ada trik-trik khusus ya, dan salah satunya adalah memasukkan bumbu consumer behavior ini. Ini sangat penting gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya menyasar pembelian saja, bukan bukan berarti eh, pembelian itu akan bagus gitu ya, akan berdampak bagus bagi perusahaan kita. Tapi bisa saja pembelian yang dilakukan misalkan hanya dalam satu periode tersebut saja dikatakan bagus, tapi periode sebelumnya tidak bagus karena advertising yang kita sampaikan misalkan ataupun produk yang kita sampaikan tidak sesuai dengan consumer behavior yang ada di sisi konsumen gitu ya. Nah, dan yang menjadi tantangan terbesar bagi pemasar saat ini adalah untuk mempengaruhi consumer behavior tadi gitu ya. Oke lah, meskipun pada akhirnya tingkat penjualan yang kita harapkan, tapi kita tidak bisa berharap banyak pada tingkat penjualan. Meskipun target dalam satu bulan tercapai, tapi kita tidak bisa memastikan apakah bulan berikutnya juga target akan tercapai ataupun tidak. Jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah memang kita harus memahami consumer behavior. Semakin baik kita memahami consumer behavior, campaign yang kita buat gitu ya, advertising dan promotion yang kita buat akan semakin memotivasi mereka, akan semakin menggiring persepsi consumer untuk mengarah kepada produk kita, gitu ya. Kan yang namanya keputusan pembelian gitu ya, tingkat penjualan produk kita kan nggak bisa diprediksi gitu ya. Bahkan gitu ya, tidak bisa diketahui nih itu iklan yang seperti apa sih, iklan dengan budget berapa sih yang bisa meningkatkan penjualan dengan apa di luar melebihi target kita gitu ya, mencapai target kita kan itu tidak ada gitu ya. Jadi makanya kita harus dalam advertising dan promotion itu kita harus memahami yang namanya consumer behavior gitu ya. Nah, tidak adanya pemahaman dalam hal motivasi kebutuhan consumer itu merupakan awal dari kegagalan produk. Kan kemarin dalam case pertama PBL kita gitu ya, 3 kelompok itu sepakat gitu ya, kekhawatiran dari peluncuran produk baru itu adalah produknya tidak disukai, produknya tidak laku di pasaran. Nah, produk tidak laku di pasaran itu karena kita minim sekali memahami yang namanya consumer behavior. Makanya supaya produk kita dapat laku di pasaran gitu ya, dalam campaign advertising dan promotion ini kita harus mengantongi topik-topik penting berkaitan dengan consumer behavior. Nah, ini kita coba bahas untuk sesi keempat kuliah kita ini ya. Oke.
Nah, ini adalah beberapa kondisi yang harus kita ketahui pada saat kita mempelajari consumer behavior, gitu ya. Yang pertama, consumer behavior ini bisa dipelajari melalui how consumer make purchase decision and just how complicated this process can be. Jadi proses keputusan pembelian itu harus kita pelajari, gitu ya, supaya kita paham apa yang terjadi dalam sisi konsumen kita. Perilaku konsumen dapat dipelajari melalui bagaimana consumer melakukan keputusan pembelian dan memahami rumitnya proses perilaku pembelian ini, gitu ya. Titik tolaknya adalah purchase decision, gitu ya. Nah, kemudian for years, marketers have been conducting research studies in an attempt to determine what makes a brand successful. But the result is the one thing these studies have concluded is that there is no one thing that guarantees a brand will be successful. Jadi simpulan dari risetnya itu adalah tidak ada yang menjamin bahwa sebuah brand itu dapat berjalan dengan sukses. Gitu ya, nggak ada yang ngejamin. Gitu ya, makanya dengan strategi apapun itu belum bisa dipastikan bahwa brandnya akan sukses. Meskipun budgetnya tinggi, misalkan iklannya menggunakan endorse yang terkenal gitu ya, tapi tidak dapat menjamin brand itu bisa sukses. Nah, yang bisa menjamin bahwa sebuah produk, sebuah brand itu akan sukses adalah produk-produk ataupun brand yang sangat memahami consumer behavior, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan insight tentang consumer behavior saat ini dilakukan melalui studi multidisiplin ya, bukan hanya aspek marketing saja, tapi digabungkan dengan psikologi, linguistik, neuroscience, dan history. Kesemua multidisiplin ini berkolaborasi untuk merumuskan apa sih yang terjadi, apa sih poin-poin penting yang terdapat dalam consumer behavior, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil hasil penelitian dan juga merupakan hasil luaran dari penelitian, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada emoji yang dilakukan oleh Pepsi, gitu ya. Ada warna biru, kemudian ada emoji, kemudian ini ada warna merah dengan putih seperti ini. Pasti teman-teman sudah tahu ini, sudah bisa menebak ini produk apa kan, minuman soft drink gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan tagline pada setiap produknya gitu ya. Nah, ini adalah hasil riset dari perilaku konsumen bahwa katanya ya konsumen itu akan merasa memiliki kedekatan yang lebih intens manakala sebuah produk itu menggunakan fitur-fitur emoji seperti ini. Gitu ya. Ini kan sering sekali kita temukan gitu ya. Jadi ini diaplikasikan oleh sebuah brand gitu ya, dan dari hasil risetnya ternyata menyatakan bahwa dengan melalui seperti ini, consumer produk ini itu merasa lebih nyaman, lebih dekat dengan produk ini. Kemudian berkaitan dengan warna. Pemilihan warna di sini ternyata akan mewakili atmosfer produk ataupun brand itu sendiri, gitu ya. Menyangkut kepada brand association yang ada untuk produk itu. Merah ini kan bisa dikatakan ini mengasosiasikan atmosfer dari produk soft drink ini. Kemudian biru itu juga mengasosiasikan dengan atmosfer produknya. Kemudian warna hijau gitu. Kemudian dengan ada tagline-nya ini juga memberikan atmosfer persepsi bagi customer terhadap produk-produk tertentu. Gitu ya. Oke, itu sekilas tentang pembelajaran yang akan kita bahas di topik keempat ini ya. Nah, dalam buku Bear sendiri ada 6 LO ya, ada 6 LO yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah memahami pentingnya pemahaman konsumen dalam mengelola program periklanan dan promosi. Kemudian yang kedua, menggambarkan langkah consumer decision process. Menggambarkan proses-proses pengambilan keputusan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengaruh psikologis seperti persepsi dan motivasi. Yang keempat, mendiskusikan teori pembelajaran perilaku dan teori pembelajaran kognitif. Yang kelima, menjelaskan pengaruh faktor eksternal seperti budaya dan subculture yang lain. Dan yang keenam, mengidentifikasi cara baru untuk mempelajari konsumen. Ya, oke.
Dari ke-6 LO ini, saya hanya akan menjelaskan beberapa LO, dan nanti sisanya silahkan kalian penuhi melalui aktivitas belajar mandiri melalui e-learning dengan mengerjakan kuis ataupun dengan mengakses video dan mengakses bahan bacaan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke LO yang pertama nih. LO yang pertama itu memahami perilaku konsumen bagi program periklanan dan promosi. Nah, tadi di awal sempat saya singgung bahwa meskipun target akhir dari program periklanan dan promosi itu adalah tingkat penjualan, gitu ya, tapi kita tidak bisa memprediksi tingkat penjualan itu akan seperti apa. Meskipun periklanan kita sudah gencar, budgetnya sudah tinggi, kemudian menggunakan endorse yang terkenal, tetap saja tingkat penjualan tidak akan bisa kita prediksi, gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang namanya keputusan pembelian itu hanyalah bagian dari proses decision making. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek gitu ya, bahwa yang namanya keputusan pembelian itu hanya salah satu bagian dari proses keputusan pembelian, gitu ya. Keputusan pembelian itu ada di satu bagian, gitu ya, sementara prosesnya itu terdiri dari beberapa step. Nah, kemudian hal tersebut terindikasi juga karena yang namanya keputusan pembelian itu seringkali bersifat insidental, gitu ya, tidak meskipun memang ada yang sudah melakukan perencanaan gitu ya dalam proses pembelian keputusannya. Itu adalah nanti kita lihat di step by step ya. Tapi kadangkala yang namanya keputusan pembelian itu juga bersifat insidental gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan insidental? Karena ketika kita jalan ke sebuah pusat perbelanjaan misalkan ya, bisa jadi kita membeli itu karena tawaran diskon, tawaran sales promotion yang sangat menarik, jadi kita beli, padahal kita nggak butuh. Nah, itu kan bersifat insidental. Nah, kemudian hal tersebut juga kan bisa kita kita pelajari dari kondisi kita pada saat kita berjalan gitu ya ke pusat keramaian, ke pusat perbelanjaan gitu ya. Ini pasti ada selalu adanya niat impulsif gitu ya, kita melihat barangnya lagi diskon, kemudian barangnya banyak yang beli gitu, kita jadi tertarik. Nah, itu kan juga selain insidental dan juga impulsif gitu ya. Nah, keberhasilan pemasar dalam mempengaruhi perilaku pembelian sebagian besar bergantung pada seberapa baik mereka memahami perilaku konsumen. Pemasar perlu mengetahui kebutuhan spesifik yang coba dipenuhi oleh pelanggan dan bagaimana mereka menerjemahkannya ke dalam sebuah penggiringan persepsi dan motivasi kepada pembelian, gitu ya. Jadi memahami perilaku konsumen bagi program periklanan dan promosi itu sangat penting karena hanya dengan cara itulah kita bisa menggiring aspirasi, bisa menggiring motivasi dan persepsi mereka mendekat kepada produk kita. Kita tidak bisa menggantungkan bisnis kita, menggantungkan target pemasaran kita hanya kepada decision making ataupun keputusan pembelian. Karena itu sangat rentan sekali. Yang harus kita sasar backbone-nya itu adalah ini perilaku konsumennya. Perilaku konsumennya kita ketahui, bumbu-bumbu pentingnya yang harus kita tahu supaya kita pada saat membuat campaign kita bisa masukkan bumbu tersebut sehingga masuk rasanya bagi customer kita gitu ya. Oke. Kemudian nah ini ada video tentang decision making process illustration. Nanti silahkan diakses video ini di e-learning ya. Nanti akan saya submit di e-learning, silahkan dipelajari. Kemudian berikutnya mengenai stage in decision making process gitu ya. Nah, ini ada 5 step ya. Ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebetulnya merupakan proses implikasi ya. Proses penyederhanaan dari consumer decision making gitu ya. Kemudian consumer decision making ini, decision stage ini sangat relevan sekali dengan aspek psychological proses gitu ya. Ada proses psikologis. Nah, di sini sangat erat sekali kondisinya
dalam step pertama ada problem recognition, yang muncul dalam psychological prosesnya itu adalah motivation, gitu ya. Kemudian yang kedua, step yang kedua itu ada information research ya, pencarian informasi maksud saya. Ini mengarah kepada persepsi. Kemudian alternative evaluation ini kemudian dilanjutkan oleh proses psikologi berupa formasi sikap gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat itu adalah purchase decision. Ini adalah di psychological prosesnya ada integration, dan yang terakhir adalah post purchase evaluation. Sementara di proses psikologisnya adalah learning. Nah, tadi di awal saya sempat sebutkan bahwa yang namanya pembelian itu hanya bagian dari proses decision making, gitu ya. Bukan berarti selesai nih pada saat melakukan pembelian. Karena pada saat melakukan pembelian itu terjadi proses tambahan. Ada yang namanya post purchase evaluation. Nah, manakala seorang consumer sudah ada di proses ini, gitu ya, di proses keempat, dan dia merasakan sesuatu, itu akan mengakibatkan kondisi berikutnya. Apakah dia melakukan post purchase atau misalkan melakukan denial terhadap produk tersebut, gitu ya. Nah, di sini ini juga nyambung dengan LO ketiga ya, bagaimana kita bisa menggiring motivasi dan persepsi. Nah, iklan itu bisa masuk di fase ini, fase motivasi dan fase persepsi ini. Karena dua aspek inilah yang iklan bisa masuk sini melalui tadi bumbu-bumbu perilaku konsumen yang sudah kita ketahui, kita bisa memperbesar motivasinya sehingga bisa menciptakan persepsi mereka untuk semakin dekat dengan purchase decision untuk produk kita, gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk ini ya, problem recognition. Ini tahapan pertama. Tahapan pertama dalam pengambilan keputusan itu adalah problem recognition, gitu ya. Nah, yang namanya masalah itu bukan berarti muncul karena suatu kondisi yang negatif saja, gitu ya. Masalah di sini ataupun problem recognition ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang utamanya adalah karena adanya kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan dan keinginan yang muncul di sini bisa terjadi karena adanya suatu kondisi yang berbeda, gitu ya. Adanya suatu kondisi yang berbeda, adanya suatu kondisi yang tidak diharapkan. Contohnya kebutuhan dan keinginan itu bisa muncul karena kehabisan persediaan misalkan. Kita biasa mengkonsumsi fast fast moving goods gitu ya, fast moving consumer goods atau FMCG gitu ya. Kita sering mengkonsumsi itu, kemudian kehabisan, ya sudah, berarti di sana muncul kebutuhan untuk pemenuhan FMCG tersebut. Kemudian yang kedua, kebutuhan tersebut bisa terjadi karena ketidakpuasan. Kita coba-coba beli produk, kemudian kita nggak puas. Nah, ada masalah di sana. Kita harus cari produk yang lain. Kemudian bisa jadi karena pembelian suatu produk, tadi yang misalkan coba-coba ternyata produknya bagus, tapi produknya ini belum support nih. Misalkan kita beli suatu gadgetnya misalkan ada fitur-fitur yang terpisah, misalkan charger wireless yang kita belum punya, ya berarti kita muncul di sana adanya problem recognition. Kita harus cari itu, kita harus dapatkan itu, gitu ya. Nah, berarti banyak kondisi yang menyebabkan terjadinya problem, terjadinya masalah, gitu ya. Kemudian sebuah iklan, gitu ya, sebuah iklan dari program advertising dan promotional yang kita buat itu bisa menyasar motivasi dan persepsi, gitu ya. Sebuah iklan dapat menggiring motivasi dan persepsi setelah kita mengetahui kebutuhan dari customer kita. Kita sudah tahu nih customer kita itu butuhnya apa, dia inginnya apa. Nah, berarti kita bisa buat campaign, bisa buat advertising dan promotion yang menyasar itu. Kita libatkan aspek psikologis mereka. Kita motivasi mereka bahwa hal tersebut memang merupakan masalah bagi mereka dan harus dipecahkan, gitu ya. Kita bisa buat misalkan iklannya seperti hiperbola ketika sebuah konsumen itu membutuhkan sesuatu. Kemudian dengan cara itu kita bisa memotivasi mereka.
kita bisa menyodorkan produk kita, bahwa produk kita bisa memenuhi masalah mereka. Jadi untuk program advertising supaya bisa masuk ke fase motivation dari psychological process ini, kita awali iklan yang kita buat itu dari kegelisahan yang mereka punya. Mereka gelisah tentang apa sih? Mereka menginginkan apa? Ya kita angkat itu, kita hiperbolakan lah istilahnya. Kemudian kita sodorkan produk kita sebagai salah satu alternatif, gitu ya. Nah, caranya adalah seperti itu. Kemudian dari proses psikologis ini, dari proses psikologis yang berbarengan dengan decision stage ini yang sudah disimplikasikan gitu ya, dibuat simple menjadi 5 step. Ini terdapat 2 teori perilaku yang dapat digunakan oleh pemasar untuk melakukan motivasi dan menggiring persepsi konsumen untuk menuju ke produk kita. Yaitu ada teori perilaku asosiatif dan teori perilaku kognitif. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini juga ada contoh iklannya, nanti saya sampaikan juga dari forum e-learning bahwa yang namanya iklan itu bisa membantu customer untuk menemukan kegelisahannya, gitu ya, untuk menemukan masalahnya. Dia ternyata punya masalah seperti itu. Kita bisa angkat dengan cara hiperbola, misalkannya seperti itu. Nanti silahkan disimak ya. Nah, ini kita lanjut ke teori pembelajaran perilaku asosiatif dan kognitif nih. Nah, di sini cara untuk menyasar perilaku konsumen gitu ya, cara untuk menyasar perilaku konsumen yang masuk ke dalam aspek motivasi tadi dan persepsi itu ada 2 cara. Ada cara pembelajaran perilaku asosiatif dan kognitif. Kalau yang asosiatif itu adalah mengasumsikan bahwa belajar adalah sebuah proses asosiatif yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Contohnya adalah dari teori Pavlov ya, ini asalnya gitu ya, ketika sebuah makanan disodorkan kepada seekor anjing gitu ya. Kalau teman-teman sudah dengar teori Pavlov kan ceritanya tentang anjing ya. Anjing yang diberikan makanan, kemudian anjingnya merespon. Kemudian makanannya itu misalkan diganti dengan misalkan suara lonceng. Jadi ketika pada saat lonceng dibunyikan, si anjingnya sudah sadar itu adalah waktunya makan. Stimulusnya adalah makanan, stimulusnya adalah lonceng, dan responnya adalah si anjingnya menghampiri. Contohnya adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teori yang bisa kita gunakan untuk menyasar motivasi dan persepsi dari aspek psikologis customer itu adalah dengan menggunakan psikologis internal. Kalau tadi kan eksternal ya, berdasarkan rangsangan dari eksternal, tapi kalau yang kognitif ini berdasarkan aspek psikologis murni yang berasal dari internal, seperti motivasi, pemikiran, dan persepsi. Gitu ya, semuanya harus kita jadikan perhatian. Bagusnya sih kita kolaborasikan antara yang asosiatif dan kognitif ini, gitu ya. Nah, berikutnya akan kita cek bagaimana sih bentuk dari iklan yang menggunakan teori perilaku asosiatif. Nah, di sini disebutkan bahwa yang namanya perilaku asosiatif itu adalah menekankan peran eksternal, rangsangan lingkungan dalam menyebabkan perilaku. Mereka meminimalkan pentingnya proses psikologis internal. Jadi mereka membombardirnya itu dengan stimulus-stimulus yang berasal dari eksternal, gitu ya. Nah, contohnya adalah iklan yang dilakukan untuk ini ya, ini parfum gitu ya, parfum, kemudian konsepnya seperti ini, gitu ya. Teori perilaku asosiatif ini memaksimalkan rangsangan eksternal, seperti visual display yang mengasosiasikan warna di sini kan ya, ada warna, ada bentuk, gitu ya. Nah, di sini kan ini adalah parfum, parfumnya temanya adalah lollipop. Lollipop itu kan manis ya, makanya ini didesain warnanya seperti ini, kemudian ada endorse-nya, ada selebritinya dengan menggigit permen. Jadi dengan melihat ini kita kan bisa mengasosiasikan ini minyak wangi, kemudian wanginya adalah ini seperti permen. Berarti itulah asosiasi yang kita buat karena kita melihat iklan ini gitu ya. Dan selain visual dan warna tadi ya yang bisa menjadikan asosiasi
dari dari kondisi eksternal itu adalah katanya musik gitu ya. Dengan musik katanya bisa jadi itu ada keterkaitan antara musik yang digunakan dalam sebuah iklan dengan tingkat pembelian itu juga ada gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita cek yang perilaku kognitif. Nah, kalau yang perilaku kognitif ini betul-betul respon dari internal ya, respon dari internal, di mana step by step-nya adalah seperti ini. Ketika seseorang memiliki tujuan, dia akan melihat gitu ya, purposive behavior-nya seperti apa, dia akan kolaborasi dengan insight-nya seperti apa. Dari kedua konsep ini barulah akan terjadi yang namanya pencapaian tujuan dia gitu ya. Teori pembelajaran perilaku telah dikritik sebetulnya ya oleh banyak pihak. Makanya muncul teori perilaku kognitif. Kenapa dikritik? Karena yang tadi yang asosiatif itu kan hanya mendasarkan pada aspek-aspek eksternal saja. Padahal tadi dalam fase buying decision process itu kan berkaitan dengan adanya kondisi-kondisi internal juga gitu ya. Kita sebagai konsumen dihadapkan kepada pemilihan produk, misalkan pencarian informasi, membandingkan produk satu dengan produk lain itu kan adalah proses kognitif ya, tidak hanya asosiatif gitu ya. Nah, hal tersebut juga diambil garis besar oleh teori ini. Karena katanya perilaku konsumen itu biasanya melibatkan pilihan dan pengambilan keputusan. Perspektif kognitif memiliki daya tarik khusus bagi pemasar, terutama mereka yang produk atau jasanya memerlukan keterlibatan yang tinggi. Gitu. Kalau misalkan hanya sebatas FMCG gitu ya, fast moving consumer goods, bisa jadi misalkan asosiatif saja kita perlukan gitu ya. Sudah menggunakan teori pendekatan asosiatif. Tapi kalau misalkan yang melibatkan keterlibatan tinggi untuk melakukan pembelian gitu ya, mungkin akan lebih spesifik lagi gitu ya. Dia selain melakukan asosiatif, dia juga akan berpikir, dia akan melakukan eh, pemilihan gitu ya, pemilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang mereka punya gitu. Oke, ini adalah teori pembelajaran kognitif yang bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi bagaimana kita menyusun ataupun mengemas program advertising dan promosi yang kita lakukan gitu ya. Oke. Nah, dari yang saya jelaskan barusan saya sudah menjelaskan setidaknya ada 4 LO ya. Sementara 2 LO lagi ini belum saya sampaikan. Nah, 2 LO ini menjadi tugas bagi kalian gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus mencari faktor eksternal seperti budaya dan subculture yang berpengaruh dalam consumer behavior. Dan juga kalian juga harus mencari cara baru untuk mempelajari consumer behavior itu seperti apa. Nah, tolong 2 LO ini silahkan dicapai dengan cara membaca textbook dan melakukan latihan soal dan kuis gitu ya. Silahkan akses e-learningnya, mudah-mudahan aktivitas belajarnya berjalan dengan lancar dan kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.